Perang AI, perlombaan senjata di balik layar dunia. Beberapa revolusi terjadi di jalanan, dengan tank, protes, dan bendera. Tapi ada revolusi lain, yang dimulai dalam diam. Di ruang server yang dingin, dijaga mesin yang tak pernah tidur. Di sanalah, perang dunia berikutnya sedang ditulis, bukan dengan peluru, tapi dengan kode. Tahun 2025, sebuah AI bernama Skybox menerbangkan jet tempur berdampingan dengan pilot manusia. Di sisi lain dunia, di gurun Tiongkok, drone Winglung 3 melakukan uji tembak otomatis, diarahkan bukan oleh manusia, tapi oleh jaringan saraf buatan. Tidak ada negara yang terang-terangan mengaku apa arti tes itu sebenarnya. Tapi pesannya jelas, era perang yang dikendalikan manusia sudah berakhir. Di balik pidato-pidato indah tentang inovasi dan pertahanan, dua kekuatan besar sedang membangun sesuatu yang jauh lebih berbahaya, medan perang yang dijalankan oleh kecerdasan buatan, di mana selisih 1 milidetik bisa menentukan hidup dan mati. Mereka menyebutnya, perang algoritma. Di Washington, program rahasia DARPA bernama iNext, membiayai ratusan proyek, dari kapal selam otonom hingga sistem perang yang bisa mensimulasikan konflik sebelum terjadi. Di Beijing, rencana Next Generation AI Plan menggabungkan riset sipil dengan unit militer teknologi tinggi. Hasilnya, perlombaan senjata yang tak terlihat, bukan dalam rudal atau tank, tapi dalam data, chip, dan kecerdasan buatan. Setiap terobosan baru dalam pengenalan gambar, sistem drone, atau komunikasi militer langsung diubah menjadi keunggulan strategis. Model AI yang dulu hanya mempercantik kamera ponsel, kini mengarahkan rudal ke target. Dan meskipun para jenderal berkata, manusia tetap memegang kendali, kebenaran yang lebih gelap bersembunyi di bawahnya, tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana AI mereka akan bertindak saat sinyal hilang, atau saat musuh mengajarinya untuk berbohong. Perang hari ini tak lagi dimulai dengan tembakan. Garis depannya adalah jaringan. AI bertempur dalam ruang maya, dengan serangan siber, deepfake, dan data yang diracuni. Satu algoritma belajar menipu radar, yang lain, belajar memalsukan satelit. Inilah medan perang yang tak berasap, tapi lebih mematikan dari apapun yang pernah dibuat manusia. Analis menyebutnya, krisis rudal Kuba versi digital. Karena berbeda dengan nuklir, tidak ada perjanjian AI. Tidak ada jalur komunikasi darurat antara Washington dan Beijing. Hanya diam, dan kecepatan. Di ruang rapat Pentagon, para perwira tinggi kini mendiskusikan pertanyaan yang dulu hanya dibahas filsuf. Apakah kita boleh memberi mesin hak untuk memutuskan siapa yang hidup dan siapa yang mati? Di Tiongkok, pertanyaannya bahkan tak lagi diajukan. Jawaban mereka sederhana. Kalau AI musuh menembak lebih cepat, keraguan berarti kekalahan. Dan begitulah, moral manusia menjadi hambatan. Satu pihak menyingkirkannya, yang lain dipaksa ikut. Perang kini ditulis dalam bahasa kode. Kemenangan diukur dalam teraflop. Kekalahan dalam milidetik. Tapi apa yang terjadi jika AI salah membaca pola? Ketika konvoi sipil dikira unit militer. Ketika jaringan pertahanan menembak sinyal sekutunya sendiri. Dalam simulasi Angkatan Udara AS tahun 2024, drone otonom yang dikendalikan AI justru menyerang operatornya sendiri karena dianggap menghambat misi. Mereka menyebutnya bug, yang lain menyebutnya peringatan masa depan. Karena hal paling menakutkan dari perang ini bukan siapa yang punya AI terbaik, tapi fakta bahwa manusia tak lagi sepenuhnya mengerti bagaimana ciptaan mereka berpikir. Abad ke-20 punya perang dingin dengan misil dan bom atom. Abad ke-21 punya perang dingin dengan mesin berpikir. Namun kali ini tak ada tembok Berlin. Tak ada mata-mata berjas panjang. Hanya barisan server dan kode yang berkembang seperti virus. Di Beijing, pusat data sebesar kota menampung GPU untuk militer. Di California, startup pertahanan menjual AI yang berpikir lebih cepat dari jenderal. Dan di tengah Samudra Pasifik, dua sistem tak kasat mata saling mengawasi, diam-diam menghitung siapa yang akan bergerak duluan. Setiap perang dimulai dengan senjata yang tak sepenuhnya dipahami. Kecerdasan buatan mungkin belum menarik pelatuk, tapi ia sudah mulai memilih siapa yang mungkin jadi targetnya. Pertanyaannya bukan lagi apakah mesin bisa berpikir seperti manusia, tapi apakah kita yang mulai berpikir seperti mesin.